teman-teman tenaga medis diwajibkan untuk isolasi mandiri. Hasil swab PCR saya itu dinyatakan positif. Jadi saya langsung dipindah hotel lagi. Swab terkonfirmasi sampai sembuh seingat saya 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Dr. Angga. Hari ini kita tayang dengan format yang baru. Kita akan berdiskusi dengan kawan kita, seorang tenaga medis di salah satu rumah sakit rujukan COVID. Yuk kita sapa kawan kita, Mas Sandi. Selamat siang Mas Sandi. Selamat siang dokter. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dokter gimana? Alhamdulillah baik-baik juga. Boleh saya tahu kesehariannya apa saja? Ya, ini kebetulan saya seorang tenaga medis juga di salah satu rumah sakit. Terus saya juga ayah dari 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Kebetulan istri saya juga seorang tenaga medis juga di rumah sakit juga. Mas Andi pernah juga bertugas di salah satu instalasi COVID dan sempat juga terpapar virus COVID tersebut. Oh ya. Boleh nggak kita tahu pengalamannya? Ya, jadi begini, waktu itu kalau nggak salah bulan Maret pertengahan, Maret atau April, pertengahan itu waktu bulan puasa. Jadi sebetulnya kita dinas di ruang intensif care khusus jantung. Waktu itu memang banyak pasien-pasien dengan kasus jantung, murni jantung, kardio. Nah, waktu itu setelah saya off 2 hari, masuk, langsung pegang pasien itu. Kita nggak tahu itu pasien entah sudah terpapar atau belum. Dia juga pasien rujukan juga untuk pemasangan ring jantung. Jadi istilah medisnya PTCA atau PCI. Jadi pemasangan ring jantung, tetapi dari rumah sakit sebelumnya sudah di screening. Jadi kita ikut screening yang dari rumah sakit sebelumnya. Ya. Nah, singkat kata pasien itu dibawa ke ruang angiografi. Jadi ruang cath lab khusus untuk pemasangan ring jantung oleh dokter spesialis jantung. Setelah sekitar 1 jam lebih pemasangan, tidak sampailah 1 jam, kita ambil pasien itu. Saya tetap pakai masker, teman-teman tetap pakai masker, double masker, pakai N95 juga masker bedah ini, double masker. Kita ambil pasien, setelah itu kita masukkan lagi ke ruangan intensif kardio. Jadi kita pasang elektrode, kabel-kabel itu, pasang oksigen dan lain-lain. Dia kebetulan waktu itu dipasang di femoralis, seatnya di femoralis. Nah, kita pasang-pasang, sudah selesai. Sebelum saya pulang, seharusnya itu saya mandi dulu. Itu kan jam 1 kadang setengah 2 saya mandi dulu. Harusnya protokolnya seperti itu ya? Mandi. Emang virus itu masuk ke Indonesia sekitar Januari Februari ya, kalau salah itu. Dari atasan juga emang ada rollingan jadwal. Jadi teman-teman yang khusus di intensif, entah itu intensif ICU atau ruangan di stroke unit, itu mau di rolling untuk diperbantukan di ruangan khusus isolasi COVID. Waktu itu masih ada ruang isolasi COVID-19, belum ada khusus untuk ICU COVID. Jadi masih mau proses buka ICU COVID-nya. Berarti belum ada ICU COVID sama sekali ya? Di masih mau ya? proses. Jadi sudah dalam perjalanan mau bukanya. Mungkin sekitar kalau nggak salah sampai akhir bulan itu wis buka ICU COVID-nya. Nah, hari ini kita dapat draft jadwal, pocokan jadwal. Besoknya saya harus pindah ke ruangan khusus isolasi COVID di ruang Safir kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu emang badan saya agak nggak enak sebelumnya. Off 2 hari, waktu itu bulan puasa pertengahan, saya buka puasa kok pas minum es degan. Jadi jarang-jarang buka puasa minum es degan. Terus
kebanyakan sih waktu puasa saya minum yang anget-anget, teh hangat atau air putih biasa lah. Itu banyak minum es degan waktu itu. Nah, setelah tahu jadwal itu, besok kita ke ruangan isolasi COVID-19. Badannya nggak enak ya? Emang waktu itu badannya sudah enak, tapi nggak terlalu nemen. Nah, saya minta resep obat ke dokter spesialis saya, dokter jantung waktu itu, untuk minta obat sakit panas lah. Jadi emang ada resepnya khusus. Kalau nggak pakai resep nggak dijual. Gitu. Nah, pulang saya mandi langsung tidur. Jadi nggak mandi di rumah sakit, jadi mandi di rumah langsung tidur situ. Bangun-bangun jam 2 jam 3 sahur. Kita di ruangan isolasi itu kan ada 4 shift, benar. 4 shift itu yang pertama itu kalau shift pagi itu jam 6 dia harus sudah datang. Atau mungkin teman-teman yang di ruangan isolasi itu paling enggak itu 1 jam atau 30 menit sebelum jam on time itu harus datang. Soalnya pakai pakaian hazmat atau APD itu sangat ribet sekali. Dan harus double-double, itu bisa pakai 3-4 masker. Jadi ada masker N95 yang pertama, habis itu yang kedua pakai masker bedah ini, bisa sampai total itu 3-4 masker. Nah, sebelumnya saya di ruangan saya itu, waktu pegang pasien itu juga pakai double masker, N95 sama masker bedah, dan pakai baju khusus ruangan saya, pakai baju hajinco namanya, ya? Pakai baju hajinco, dan nggak pakai face shield, jadi masih biasa gitu tuh. Nah, pagi-pagi wis datang jam 5 lebih, habis subuhan berangkat jam 5 lebih, hampir setengah 6 lah. Kita pakai baju APD lengkap dengan sepatu boot juga, sepatu boot. Kita pakai APD waktu itu hampir setengah jam masang, soalnya harus benar-benar safety, dokter. Gitu. Nah, singkat kata, setelah kita pakai itu langsung terjun ke ruangan isolasi. Ke ruangan isolasi, saya tahu sendiri teman-teman yang di sana itu masih bingung bagaimana cara menanganinya. Terus kebanyakan pasien-pasien itu usia lanjut dengan penyakit bawaan, komorbid dengan Jadi basicnya ada yang kencing manis, diabetes, terus ada yang hipertensi, terus ada mungkin ada stroke juga, seperti itu. Dan pernah saya hari kedua di situ ibu sama anak itu kan udah salah tuh, anaknya dia itu positif waktu itu. Dia positif sama anaknya itu juga sama ibunya itu juga positif. Jadi dia di situ waktu itu. Saya kebetulan dinas di ruang COVID itu 4 hari. Seharusnya kan sampai akhir bulan itu. Sampai akhir bulan Maret. 4 hari di situ, libur 2 hari. Jadi 6 total itu kita 4 hari kerja. 4 hari kerja. Nah, seperti saya bilang tadi, dokter, di ruangan isolasi itu, entah itu di ICU COVID atau di ruangan isolasi, tenaga medis di situ tuh ada 4 shift. Jadi pagi jam 6 pagi sampai jam 12, terus jam 12 itu sampai jam 6 sore dinas siang, terus jam 6 sore maghrib itu sampai jam 12 malam, middle, habis itu jam 12 malam sampai lanjut sampai jam 6 pagi lagi. Berarti ini banget ya, ketat banget ya. Ketat banget. Mas Andi, ya? Boleh nggak diceritakan sedikit saja perihal bagaimana kok bisa tahu Mas Andi pada saat itu terkonfirmasi atau terpapar virus COVID? Ya, jadi waktu itu saya masih ingat malam Minggu Sabtu, sudah 4 hari dinas di ruang isolasi COVID-19. Nah, saya habis buka puasa, itu kok rasanya itu mulut pertama itu hambar, mulut hambar, kayak kita seumpamanya kena flu, mesti kan kadang nggak bisa merasakan juga. Terus waktu itu saya keluar sama istri
beli minuman UC di apotek Tika 24 waktu itu. Minum itu kok ada orang jualan sate, kan ada asapnya dokter. Kok nggak bisa nyium ya? Waktu itu mulai aneh rasanya itu, nggak bisa nyium. Terus saya bilang ke Nyonya, kok aku nggak iso ngambu. Terus saya itu takut dokter, mungkin ini gejala awal, bukan gejala awal, sudah masuk tahap selanjutnya, nggak bisa nyium itu. Nah, waktu itu langsung saya pulang, terus kita libur 2 hari. Memang kita libur 2 hari. Libur hari pertama saya masih minum obat yang dikasih dokter saya itu, tadi kapsul batuk namanya, kapsul batuk. Terus hari kedua libur, waktu itu waktu mau masuk lagi saya konsultasi ke kepala ruangan saya. Soalnya dengan kondisi seperti ini, batuk, badan panas, nggak enak. Panas sih nggak terlalu panas sih, cuma maksimal suhu badan saya 371, nggak pernah lebih. Sumer gitu ya? Sumer. Jadi badan cuma linu-linu dokter, linu-linu. Terus nggak bisa nyium waktu itu, total sudah hampir 2 hari. Hampir 2 hari. Saya konsultasi ke atasan kepala ruangan. Jadi beliau kasih saran untuk pemeriksaan screening. Jadi screeningnya itu rapid sama fototorak. Foto ronsen. Sebelum beranjak ke rapid dan fototorak, ada nggak pada saat itu yang dirasakan selain hilang rasa pengecapan, juga pembau, linu-linu, sama panas atau meriang di badan? Ada nggak gejala yang lain yang dirasakan? Nggak ada dokter. Cuma itu aja. Ya. Nggak ada batuk juga ya? Batuk sih waktu itu hari ketiga saya. Hari ketiga sudah batuk kering. Batuk kering. Itu aja. Oke. Setelah tahu seperti itu, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan berupa rapid, kemudian fototorak. Tindakan selanjutnya apa yang diperbuat? Setelah di pemeriksaan itu tadi screening lengkap tadi, jadi kan saya sudah tahu hasil rapid saya itu non reaktif semua. Torak dari dokter UGD waktu itu bilang bacaannya itu early pneumonia. Waktu itu emang saya juga perokok, jadi mungkin perokoknya dari pneumonia juga kurang tahu juga. Early pneumonia bacaannya. Terus kita dikasih lembar-lembaran untuk swab sekalian. Waktu itu emang ada jadwal swab hari Senin, jadi langsung swab. Terus dari manajemen, teman-teman yang mengarah ke COVID, jadi entah itu OTG atau ODP, jadi teman-teman tenaga medis diwajibkan untuk isolasi mandiri di hotel yang sudah disediakan. Seperti itu. Berarti sudah ada fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit tersebut ya? Iya, entah itu dari rumah sakit atau pemerintah setempat, saya juga kurang tahu. Yang penting kita disuruh isolasi, kita ikuti protokol saja. Gimana tanggapan dari keluarga pada saat tahu jenengan terkonfirmasi atau terpapar COVID tadi? Jadi kalau pertama sih dari istri ya, istri kan sesama tenaga medis sebenarnya. Sesama tenaga medis, beliau ya tanggapannya sih cemas, takut, soalnya kena dari pasien juga, terus takutnya nanti ke anak-anak. Yang pertama kan takutnya ke anak-anak juga. Terus itu kan virus COVID-19 kan virus yang berjuta-juta wajah, jadi dia bisa berbaur dengan penyakit apa saja, seperti itu. Jadi istri saya itu sempat takut, terus juga dikasih semangat juga. Terus untuk ibu bapak saya masih belum tahu kalau saya terkonfirmasi seperti itu. Saya tahunya waktu itu benar-benar terkonfirmasi waktu
sore sudah pemeriksaan ulang sama swab. Swab itu kalau nggak salah selesainya 4 atau 5 hari. 4-5 hari ya? 4 atau 5 hari dokter. Jadi kita hari ini sudah swab, langsung disuruh isolasi ke hotel yang sudah disediakan. Jadi di hotel saya itu kegiatan pertama isolasi ya mungkin ibadah, terus olahraga, yoga. Saya kan suka yoga juga. Yoga, olah nafas juga. Habis itu saya tahu waktu itu kalau nggak salah 4 atau 5 hari kemudian hasil swab PCR saya itu dinyatakan positif. Jadi saya langsung dipindah hotel lagi dengan teman-teman medis yang terkonfirmasi positif. Seperti itu dokter. Gitu. Jadi setelah isolasi di hotel A misalkan, setelah terkonfirmasi positif dipindah lagi seperti itu. Ke berapa lama masa isolasinya pada saat itu? Jadi saya tuh waktu itu pindah hotel. Total itu sampai terakhir itu ada 4 tempat yang saya singgahi. 4 tempat yang saya singgahi. Jadi di hotel yang pertama saya itu kalau nggak salah 6 harian atau 5 harian. Jadi setelah tahu hasil swab PCR saya positif, malam itu juga kita langsung ngungsi ke hotel yang sebelumnya sama teman-teman tenaga medis juga sudah terkonfirmasi positif di situ. Di situ kurang lebih di hotel selanjutnya itu ada 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Jadi di situ tetap untuk selanjutnya jadi ada pemeriksaan swab lagi tiap 3 atau 4 hari lagi, terus dari kita dikasih obat-obatan dari dokter-dokter spesialis paru seperti itu dokter. Berapa kali totalnya? Apanya? Mulai dari terkonfirmasi sampai sembuh. Swab terkonfirmasi sampai sembuh seingat saya sampai sembuh terakhir itu 8 kali ya? 8 kali. Jadi yang ke-7, yang ke-6 itu saya masih ingat itu masih positif waktu saya dipindah ke hotel yang terakhir. Jadi tempat khusus dari bukan tenaga medis juga, jadi dari masyarakat. Jadi campur lah kasarnya. Campur terus swab sebelumnya masih positif, di situ swab lagi. Jadi yang swab itu dari teman-teman dari instansi saya sendiri. Terus dikirim ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Seperti itu dokter. Ke swab ke-7 saya tahu waktu itu sudah negatif. Terus selanjutnya jarak 4 hari atau 3 hari lagi kita di swab lagi. Waktu itu kan dinyatakan sembuh harus 2 kali swab dokter. Pada saat itu aturannya seperti itu ya? Pada saat itu aturannya masih harus 2 kali swab. Terus saya 3 hari atau 4 hari kemudian di swab lagi, alhamdulillah negatif. 2 kali berturut-turut itu negatif bener. Negatif, saya diberitahu oleh pihak manajemen rumah sakit sama kepala ruangan saya hasilnya seperti ini, negatif. Terus malam harinya saya diizinkan pulang. Bersyukur banget ya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Mas Andi, setelah dinyatakan sembuh nih, apakah Mas Andi langsung bekerja sebagai seorang perawat lagi atau seperti apa? Apakah ada rasa keberatan dari keluarga atau dari istri atau seperti apa? Ya, jadi waktu itu malamnya kan sudah diizinkan pulang. Jadi saya diberitahu untuk istirahat dulu di rumah, isoman dulu di rumah. Memang sudah dinyatakan negatif, betul. Kalau nggak salah itu diberi waktu jeda itu 1 pekan. Satu minggu berarti ya. Jadi waktu itu kan paling tidak habis swab negatif diberi waktu libur 14 hari. Soalnya protokol waktu awal-awal itu, sekarang kan sudah mungkin 7 harian dari masa awal saya negatif, terus masa awal negatif, yang swab terakhir negatif, terus swab yang selanjutnya negatif itu sudah hampir 1 minggu. Jadi libur lagi hampir 1 minggu lagi. Jadi totalnya itu sekitar hampir 14 hari. 14 hari ya. 14 hari kita masuk di ruangan saya sendiri, di ruangan khusus ICU kardio, ICU jantung. Jadi saya masuk dengan
biasa pakai acinco, terus double masker seperti biasa, masker N95 sama masker bedah. Jadi untuk dari keluarga, mungkin istri saya, juga orang tua saya itu sudah nggak apa-apa sih, soalnya saya kan kerja saya, dharma saya, jadi sumpah saya sudah untuk pasien-pasien juga kerja juga untuk perawat juga gitu, seperti itu. Jadi segala resiko mereka sudah tahu sendiri, seperti itu, dokter. Oke, berarti intinya nyawa atau kesembuhan seorang pasien lebih berharga daripada kita sendiri. Sepertinya seperti itu, dokter. Kadang ada juga teman-teman mungkin ada takut juga. Biasanya teman-teman di ruang-ruangan khusus isolasi seperti itu. Tapi jadi harus paling tidaklah kita pertanggungjawabannya itu selain ke diri kita sendiri, kita pertanggungjawaban pasien itu sama yang menciptakan kita, seperti itu. Oke. Ada nggak pesan untuk teman-teman kita tenaga medis yang sampai hari ini masih berjibaku dengan kondisi pandemi dengan virus COVID ini? Barangkali ada pesan untuk mereka. Jadi buat teman-teman yang dinas khusus di ruangan isolasi COVID, entah itu di ICU, di tempat-tempat yang disediakan pemerintah, entah itu tenaga medis atau relawan, jadi mereka itu semua sama seperti kita. Maksudnya itu kita membantu proses penyembuhan pasien-pasien terkonfirmasi positif, tetap semangat, jangan takut. Jadi kita gunakan protokol kesehatan, tetap pakai APD yang sudah disediakan, terus cuci tangan sesuai kebutuhan 5 moment hygiene itu, terus jangan lupa pakai masker, terus itu jaga jarak. Terus kalau kita kerja di dalam lingkungan ruangan khusus isolasi itu paling nggak harus pakai face shield. Jadi teman-teman harus tetap semangat, habis itu jangan takut, tetap harus positive thinking, dokter. Oke. Kalau untuk masyarakat nih, karena kan di luar sana banyak sekali yang pro dan kontra, barangkali ada pesan untuk mereka agar sebenarnya menjadi garda terdepan itu kan justru masyarakat ya, bukan kita sebagai seorang tenaga medis. Nah, barangkali ada pesan untuk mereka. Jadi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, harus ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah pusat dan juga petugas-petugas medis di lingkungan sekitar. Untuk pakai masker, cuci tangan, kemana-mana itu harus bawa hand sanitizer, kalau nggak sempat cuci tangan, terus bawa makanan pulang, jangan makan di tempat, kurangi kerumunan yang rame-rame, takutnya nanti virus itu kan kita nggak tahu. Jadi ada orang yang kalau sekarang itu kalau nggak salah OTG, orang tanpa gejala, jadi kita paling tidak harus melindungi diri sendiri dan juga orang lain serta keluarga. Jadi pesannya untuk masyarakat harus ikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah pusat, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya berbagi pengalamannya dengan kawan-kawan atau dengan sahabat Asik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas. Sama-sama, dokter. Terima kasih. Saling menjaga dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Garda terdepan adalah kalian semua. Keep healthy and think smart.